Coba kita tengok diri kita, teman-teman semua, ya kan? Ada banyak pengetahuan yang kita miliki, ada banyak ilmu yang kita kuasai dari berbagai sumber sejak zaman kita sekolah sampai sekarang, ya kan? Kita benar-benar merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Dan sekarang saya yakin makin banyak ilmu yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman hidup, asin manis pahit kehidupan. Ilmu-ilmu itu tidak sesungguhnya berada pada wadah atau tampungan di dalam otak dan hati kita. Ia itu tersimpan di sana. Jika disemaikan akan makin melekat dalam ingatan sehingga kita tidak lupa dengan semua ilmu itu gitu. Jika diwujudkan dalam bentuk perilaku akan membuat makin berkembang dan mengalami penambahan akibat bersinggungan dengan banyak faktor. Dan jika ilmu hanya disimpan tanpa diaplikasikan, tanpa ditularkan ini kan, maka bisa jadi kita kehilangan ilmu itu. Kita lupa, kita pun tidak sadar menjadi korban pencurian ilmu oleh diri kita sendiri. Kalau begitu, setidaknya ada 4 yang harus kita lakukan terhadap ilmu atau pengalaman yang kita miliki nih. Yang pertama, mungkin bisa melakukan proses transfer ilmu, ya kan? Proses transfer ilmu ini merupakan suatu cara yang efektif agar manusia tidak lupakan ilmu yang ia punya gitu. Seberapapun ilmu yang ia kuasai, ia mencoba mengeluarkan kepada orang lain agar orang lain tahu dan bisa menggunakan dalam kehidupannya. Saat orang lain menyerap suatu ilmu dari kita, maka ia memperoleh hal yang baru gitu. Kecenderungan ia mengeluarkan kepada orang lain pun akan besar. Sehingga dari satu ilmu yang kalian tularkan bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Katakanlah nih, kalian menguasai ilmu tentang kesehatan. Pada suatu kesempatan kalian berbincang dengan 3 orang tentang bahaya minum minuman keras, ya kan. Saat itu 3 orang tadi merasa mendapatkan pengetahuan baru yang ia beritahukan kepada orang-orang terdekat. Mereka akan mengatakan kepada keluarganya terutama nih ya, bahwa minuman keras itu dapat merusak saraf utama, menghilangkan kesadaran, berpikir, dan membuat seseorang memiliki masa depan yang lebih suram gitu dibanding mereka yang tidak mengkonsumsi minuman keras. Nah, yang kedua nih, komitmen untuk mengaplikasikan dalam perilaku. Kita punya ilmu, kita punya waktu, dan Tuhan pun ya punya balasan atas setiap kebaikan yang dilakukan makhluknya gitu. Jika kalian punya ilmu, ya kan, tentang kebaikan, misalnya tentang jujur, melakukan keadilan, membantu orang lain, mengkritik dengan bahasa yang baik, dan tentang berderma, maka kalian pun punya 5 kesempatan untuk mengaplikasikan dalam keseharian Anda, ya kan? Semakin banyak jumlah ilmu kebaikan yang kalian punya, maka semakin banyak pula kesempatan berbuat baik. Meski kalian tidak tahu secara teorinya ya, kalian mungkin hanya tahu konsepnya nih, namun tidak apa, itu sudah menjadi bagian bahwa kalian memiliki ilmu gitu. Berkomitmenlah selalu melakukan itu, jangan sia-siakan waktu kalian dengan hanya menyimpan apa yang kalian tahu tanpa berusaha nih memperhatikannya, ya kan. Jika kalian seorang kakak nih yang memiliki beberapa orang adik, kesempatan kalian untuk memberikan contoh tentang ilmu kalian akan makin bermanfaat, karena adik-adik kalian melihat apa yang kalian lakukan dan mereka akan merekamnya sebagai suatu pengetahuan tanpa harus kalian memberikan ceramah terlebih dahulu. Nah, yang ketiga nih, menambah ilmu baru untuk memperkaya ilmu yang ada. Ikutilah berbagai sarana yang bisa menambah pengetahuan, ya kan? Seminar, latihan, atau talkshow bisa kita ikuti sebagai salah satu cara untuk memperkaya ilmu yang kita miliki gitu. Aktivitas tersebut akan melengkapi pengetahuan kita sehingga apa yang kita tahu menjadi lebih lengkap gitu, kayak literatur, dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Banyak-banyaklah membaca buku atau literatur lain juga. Percayalah tidak ada yang tidak berguna dari aktivitas kita gitu. Kalian merutinkannya, kalian akan makin kaya ilmu. Akan mengabaikannya, maka orang lain akan makin kaya, ya kan? Jangan biarkan diri kalian menjadi orang yang rugi gitu, orang yang malas mengembangkan diri gitu. Nah, yang keempat nih, menambah ilmu baru sebagai pengetahuan baru. Tidak ada salahnya nih mempelajari ilmu yang sebelumnya belum pernah kita tahu atau pelajari, atau mungkin di luar keahlian kita. Misalnya nih, kita sangat ahli dalam bidang sejarah dan geografi, namun mempelajari tentang ilmu agama, sungguh itu bukan suatu kesalahan sih. Bahkan hal tersebut adalah cara ampuh yang ditempuh sebagai bekal menjalani hidup itu. Kalian mulai menyimpan pengetahuan tentang apa yang kalian ketahui, dan dari situ akan muncul keinginan-keinginan besar untuk melakukan sesuatu. Tentu saja yang diharapkan adalah sesuatu yang memiliki nilai kebaikan. Tuh, nah teman-teman semua, jadi 4 hal tadi bisa menjadi dasar kita melakukan kebaikan. Ada tujuan yang dicari dan rasa tanggung jawab pada ilmu yang dimiliki, sehingga memang kita dirasa perlu untuk menyebarkannya. Jadi orang baik itu tidaklah rugi. Jadi orang baik juga bukan suatu kesalahan.
Yang rugi adalah salah, yang rugi ya kan, dan salah adalah jika kita menjadi orang yang berada di jalan kiri, menerobos segala cara sekalipun itu salah, menyebarkan nilai keburukan dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang bertentangan dengan norma dan hukum yang ada. Tetap sehat, semangat.